Novel Perintah Kaisar Naga. Subscribe channel Novel Askadina. Bab 6024, Pencegatan. Chan mendengarkan dengan tenang. Pikirannya berkecamuk. Bekerja sama dengan Yu Wuji jelas sangat berisiko. Jika ketahuan, keduanya akan celaka. Namun manfaatnya juga jelas. Sekutu yang kuat di wilayah yang dikuasai Protoss. Sekutu yang memahami cara kerja Protoss. Dan secercah harapan untuk menyelamatkan pasangan Musa. Ini memang pertaruhan yang berisiko tinggi. Tetapi David datang untuk membalas dendam dan mengungkap kebenaran. Dan sejak lama telah mengabaikan hidup dan mati. Dia berdiri, berjalan ke arah Yu Wuji, dan mengulurkan tangannya. Aku mengagumi keterus-terangan sang dewa hari ini. Kita akan membalaskan dendam senior Musa dan menyelidiki rahasia klan ilahi. Jika diberi kesempatan, saya ingin bergandengan tangan dengan penguasa istana, untuk memperjuangkan keadilan bagi istana abadi Giok, dan bagi semua makhluk yang tertindas di 13 surga. Tangan David menggenggam erat tangan Yu Wuji, dan dengan demikian terbentuklah aliansi yang rapuh. Namun, kobaran api dendam dan penyelidikan di hati David tidak mereda. Sebaliknya, api itu malah berkobar lebih hebat lagi. Melukai Yunting saja jauh dari cukup. Dia perlu mendapatkan akses yang lebih dalam dan lebih langsung ke inti peradaban Protoss. Tuan Yu, David melepaskan cengkramannya, tatapannya tajam. Apakah utusan Yunting akan langsung kembali ke aula hukuman ilahi setelah pergi? Yu Wuji menggelengkan kepalanya. Tidak, perjalanannya hanyalah perjalanan rutin untuk mengumpulkan persembahan dan kristal jiwa dari beberapa kekuatan di wilayah timur. Istana Dewa Giok hanyalah salah satu persinggahan dalam perjalanan. Seperti biasa, dia akan melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya, yang seharusnya adalah lembah Xuanbing di bagian utara wilayah timur. Dia hanya akan kembali ke aula hukuman ilahi untuk melapor setelah semua misi selesai. Lembah es misterius. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Desak David. Paling cepat akan memakan waktu setengah hari, dan paling lambat 1 hari. Kereta Giok yang dinaikinya memang tidak lambat, tetapi membawa banyak persembahan dan memiliki rute serta prosedur penyerahan yang tetap, jadi perjalanannya tidak akan terlalu cepat. Yu Wuji sepertinya telah menebak pikiran David dan mengerutkan kening. Teman muda Chen, mungkin kau... Itu benar. Kilatan dingin terpancar di mata David. Aku ingin utusan Yunting ini tinggal selamanya, kemudian aku akan menggunakan identitasnya untuk kepentinganku sendiri. Tidak. Yu Wuji tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Yunting adalah dewa tingkat 6, dan seorang elit dari ras dewa. Dia bukanlah lawan yang mudah. Dia dikelilingi oleh puluhan pengawal ilahi, yang tak satu pun di antaranya adalah pengawal biasa. Meskipun kau bisa melukainya, peluangmu untuk menang dalam pertarungan langsung tidak pasti. Terlebih lagi, utusan ras ilahi telah tewas di luar negeri, yang pasti akan membuat balai hukuman ilahi murka. Mereka akan mengirim individu yang lebih kuat untuk menyelidiki secara menyeluruh, yang terlalu berisiko. Namun David tampak percaya diri. Tuan, tidak perlu khawatir, saya yakin dengan kemampuan kita untuk bertarung secara langsung. Adapun risikonya, karena aku telah memutuskan untuk menjadi musuh para dewa, aku sudah mengabaikan hidup dan mati. Jika aku bisa menyusup ke benteng klan dewa dengan identitas Yunting, mendapatkan informasi, atau bahkan berhubungan dengan rahasia kristal jiwa, risiko ini layak diambil. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Yu Wuji. Lagi pula, ini adalah langkah pertama dalam kerjasama kita, bukan? Jika aku bahkan tidak bisa menangani Yunting yang terluka, bagaimana aku bisa berbicara tentang mengguncang klan dewa? Yu Wuji merasa terguncang ketika melihat tatapan mata David yang tenang namun sangat percaya diri. Pemuda ini tidak hanya sangat berani, tetapi juga tampaknya memiliki semacam kartu truf tersembunyi. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Setelah berpikir lama, kilatan tekad muncul di mata Yu Wuji. Karena taruhan sudah terpasang, kenapa tidak mempertaruhkan semuanya saja? Bagus, Yu Wuji berkata dengan suara berat. Setelah Yunting meninggalkan kota abadi Jioku, rutenya menuju lembah Xuanbing pasti akan melewati ngarai angin hitam. David diam-diam meninggalkan Shioge, masih menghindari para penjaga yang lengah, seperti hantu di kegelapan, dan meninggalkan rumah Yuxian, melaju menuju ngarai angin hitam yang telah ditunjukkan oleh Yu Wuji. Dia tidak menggunakan teknik gerakan yang terlalu mencolok atau harta karun magis, tetapi hanya menggunakan kekuatan kekacauan untuk mensimulasikan cahaya pelarian biasa, namun kecepatannya sangat luar biasa. Ngarai angin hitam terletak di antara dua pegunungan menjulang tinggi yang selalu dikelilingi oleh angin kencang berwarna hitam. Ngarai itu dalam dan terjal, dengan pusaran angin hitam aneh yang meraung sepanjang tahun. Pusaran angin ini tidak hanya dapat mengganggu indera seseorang, tetapi juga mengganggu stabilitas spasial dan fluktuasi komunikasi sampai batas tertentu, menjadikannya harta karun alami untuk pembunuhan, perampokan, penyergapan, dan pembunuhan berencana.
David tiba lebih awal, dengan cermat mengamati medan dan memilih tempat di mana ngarai berbelok, tebing di kedua sisinya curam, dan angin puting beliung hitam berada pada kondisi paling ganas dan kacau. Dia tidak membentuk formasi yang rumit, tetapi diam-diam menggabungkan kekuatan kacau miliknya sendiri dengan energi spiritual yang tidak teratur di sekitarnya dan pusaran angin hitam yang dahsyat, seolah-olah dia telah menjadi bagian dari lingkungan ngarai, dan auranya benar-benar menghilang. Dia bersembunyi dan menunggu, seperti pemburu yang paling sabar. Sekitar 2 jam kemudian, suara burung feniks yang familiar dan deru kereta kuda yang menerobos udara terdengar dari cakrawala. Sebuah kereta megah, ditarik oleh seekor feniks giok berkepala 3 dan dikelilingi oleh puluhan penjaga berbaju zirah perak, terbang menuju ngarai angin hitam mengikuti rute yang telah ditentukan. Di dalam kereta, wajah utusan Yunting tetap muram. Meskipun ia telah menekan sementara luka di dadanya yang disebabkan oleh kekuatan kekacauan dengan teknik rahasia ras dewa, rasa sakitnya masih terasa samar, membuatnya merasa sangat tidak enak badan. Detail-detail serangan terhadap istana Dewa Giok terus terulang dalam pikirannya. Begitu pula perilaku Yu Wuji yang tampak hormat namun diam-diam licik, yang menimbulkan banyak keraguan. Percepat laju dan lewati ngarai di depan. Yunting memberikan perintah itu dengan suara berat. Lingkungan di ngarai angin hitam sangat keras, dan secara naluriah dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kereta kuda itu mempercepat lajunya dan terjun ke dalam jurang. Tepat ketika kereta kuda mencapai tikungan tersempit di ngarai, tempat angin puting beliung hitam berada pada puncaknya, peristiwa tak terduga lainnya terjadi. Bab 6025 mengumpulkan kekayaan. Dari tumpukan batu yang tampak kosong di bawah, tiba-tiba sesosok muncul melesat ke langit. Tidak ada pendahuluan mantra yang rumit, tidak ada fluktuasi energi yang besar. Hanya serangan jari abu-abu yang terkondensasi yang tampaknya mampu melahap semua cahaya. Senyap namun secepat kilat, melesat langsung ke inti kereta perang. Targetnya tak lain adalah utusan Guntur Awan yang duduk bertahta di sana. Serangan jari ini mengandung seluruh energi dan semangat David pada saat itu, serta penghancuran paling murni yang merupakan ciri khas kekuatan kekacauan. Serangan ini beberapa kali lebih dahsyat daripada penggerebekan sebelumnya di gudang tersebut. Serangan musuh, bulu kuduk Yunting berdiri, dan rasa krisis yang dialaminya langsung melonjak. Dia meraung dan melepaskan kekuatan ilahinya tanpa ragu-ragu. Lapisan cahaya ilahi pelindung langsung menyala di dalam kereta. Pada saat yang sama, dia mundur dengan cepat, mencoba menerobos kereta untuk melarikan diri. Namun, itu masih terlambat sepersekian detik. Kekuatan jari yang kabur dan abu-abu itu seolah mengabaikan jarak spasial dan menembus lapisan pertahanan cahaya ilahi. Ia secara paksa mengikis sebuah saluran, tepat mengenai dahi utusan Yunting. Engah! Suara yang lembut. Utusan yang hendak mundur, Yunting, tiba-tiba membeku. Matanya terbuka lebar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, ngeri dan putus asa. Di tengah alisnya, sebuah titik abu-abu kecil menyebar dengan cepat, dan kemanapun titik itu lewat, daging, tulang dan bahkan jiwa yang tersembunyi di dalamnya, semuanya berubah menjadi abu tanpa suara, seperti patung pasir yang lapuk. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghancurkan jimat giok komunikasi darurat di sakunya. Hanya dengan satu gerakan, dia langsung membunuh utusan ras dewa peringkat ke-6 dari alam abadi atas. Yang mulia utusan, para penjaga berbaju zirah perak di sekitarnya ketakutan, tetapi mereka bereaksi cepat, seketika membentuk formasi pertempuran. Berbagai cahaya ilahi, harta karun magis dan mantra menghujani sosok yang muncul itu. Tanpa melirik serangan itu, David bergerak cepat dan muncul di samping mayat utusan petir awan yang perlahan jatuh, lalu meletakkan tangannya di atas kepala mayat tersebut. Pencarian jati diri. Sejumlah besar fragmen ingatan yang berisi metode kultivasi para dewa, informasi tentang berbagai kekuatan di wilayah timur, beberapa informasi tentang aula hukuman ilahi, dan beberapa pemahaman samar tentang pengumpulan dan penggunaan kristal jiwa, membanjiri lautan kesadaran David seperti gelombang pasang. Dia dengan cepat menyaring dan mengekstrak informasi penting, sambil menggunakan kekuatan kekacauan untuk melindungi jiwanya sendiri dari dampak buruk pembatasan jiwa apapun yang mungkin telah ditetapkan oleh para dewa. Pada saat yang sama, kekuatan kacau di sekitarnya menyebar seperti wilayah tak terlihat. Cahaya ilahi dan harta karun magis yang menghujaninya menghilang begitu memasuki wilayah tersebut. Dengan cepat meredup dan lenyap, sama sekali tidak mampu mendekat. Monster! Para penjaga berbaju zirah perak itu ketakutan. Serangan mereka sama sekali tidak berpengaruh pada musuh. David kini telah menyelesaikan penelusuran awal ingatan Yunting, dan tatapan pengertian sekaligus dingin terlintas di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap para penjaga ilahi yang ketakutan. Untuk memangkas gulma,
Anda harus mencabut akarnya. Dia bergerak lagi, berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu, menembus formasi pertempuran para penjaga berbaju zirah perak. Kemanapun cahaya itu lewat, kekuatan kekacauan meluap, dan entah itu baju zirah perak yang kokoh, serangan dahsyat, atau kehidupan yang bersemangat, semuanya dengan cepat dimusnahkan dan lenyap di bawah cahaya abu-abu itu. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan sengit, hanya pembantaian yang sunyi dan efisien. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, ngarai itu kembali tenang. David melayang di udara, memegang beberapa cincin penyimpanan dan beberapa token kunci dari tubuh Yunting di tangannya. Dia memejamkan mata, cahaya dan bayangan berputar-putar di sekelilingnya. Tulang-tulangnya sedikit berderak, dan wajah, sosok, serta auranya mulai berubah dengan cepat. Beberapa saat kemudian, utusan petir awan lainnya muncul di tempat yang sama. Jubah bermotif bintang seputih bulan, wajah yang angkuh dan jahat, fluktuasi kultivasi tingkat ke-6 alam abadi atas, bahkan kesombongan para dewa, dan jejak kesedihan akibat luka di matanya, semuanya ditiru dengan sempurna. David meregangkan lehernya, merasakan identitas barunya. Dari ingatan Yunting, dia belajari rute lengkap tur ini, penyerahan kekuasaan antara berbagai kekuatan, beberapa aturan aula hukuman ilahi, dan bahkan beberapa spekulasi mengerikan tentang penggunaan akhir kristal jiwa. Rencana awalnya adalah menyamar sebagai Yunting dan langsung pergi ke aula hukuman ilahi untuk melakukan penyelidikan. Namun informasi yang ia peroleh dari introspeksi diri membuatnya berubah pikiran. Aula hukuman ilahi dijaga ketat, dengan 4 yang mulia ditempatkan di sana sepanjang tahun. Kunjungan mendadaknya saat ini akan sangat beresiko, dan dia bisa dengan mudah terbongkar jika tidak berhati-hati. Selain itu, ingatan Yunting menunjukkan bahwa para dewa memiliki metode khusus untuk memverifikasi identitas para utusan. Mereka tidak hanya mengandalkan penampilan dan tanda pengenal, tetapi juga perlu memverifikasi tanda ilahi yang unik. Meskipun David dapat meniru aura, dia belum bisa sepenuhnya mereplikasi tanda yang melibatkan inti para dewa ini untuk saat ini, dan mencoba melakukannya secara paksa akan dengan mudah mengungkap kesalahannya. Karena kita belum bisa pergi ke aula hukuman ilahi untuk saat ini, bibir David melengkung membentuk senyum dingin. Kalau begitu, mari kita manfaatkan identitas ini dan lakukan hal lain. Pandangannya tertuju pada daftar beberapa kekuatan yang akan dikunjungi Yunting yang masih diingatnya. Lembah Xianbing, Sekte Liayang, Sekte Qingmu. Semuanya adalah sekte-sekte kuat di benua abadi Qingming di wilayah timur, dan mereka diharuskan membayar upeti besar kepada ras ilahi setiap tahunnya. Termasuk sejumlah besar kristal unsur, tumbuhan obat langka, endapan mineral langka, dan kristal jiwa yang mengerikan itu. Sumber daya budidaya akan selalu lebih baik jika jumlahnya lebih banyak. David bergumam sendiri, dengan kilatan kelicikan di matanya. Meskipun ia memiliki keberuntungan saat tiba di surga ke-13, sumber daya sangatlah penting jika ia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan pertempuran di masa depan. Sumber daya Istana Abadi Jiok terbatas, dan penggunaan yang berlebihan dapat dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Sekarang setelah kita memiliki identitas sebagai utusan ilahi, kita dapat secara terbuka dan sah mengumpulkan sejumlah uang. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan kekayaan, tetapi juga tentang menguji lebih lanjut sikap berbagai kekuatan terhadap para dewa. Mungkin ini juga dapat mengungkap beberapa orang seperti Yu Wuji yang secara lahiriah tunduk tetapi secara batiniah tidak, dan bahkan dapat mengarah pada petunjuk tentang lebih banyak rahasia para dewa. Setelah rencana difinalisasi, David memutuskan untuk melanjutkan tanpa penundaan lebih lanjut. Kereta Phoenix Jiok yang megah itu, dengan 3 tunggangan Phoenix Jioknya, tetap semegah seperti biasanya. Pada saat yang sama, dia mengubah mayat puluhan penjaga berbaju perak itu menjadi boneka, masing-masing tanpa ekspresi, menunggu perintah David. David menaiki kereta dan, meniru kebiasaan Yunting, bersandar malas di sofa empuk, memberi perintah kepada kehampaan. Berangkat, menuju lembah Xuanbing. Kereta itu berbalik dan, dikelilingi oleh puluhan penjaga berbaju zirah perak, melaju menuju lembah Xuanbing dalam sebuah pertunjukan yang megah. Sebuah perjalanan aneh, yang dilakukan atas nama utusan ilahi tetapi sebenarnya untuk penjarahan dan pengintaian, telah dimulai. Bab 6026, tidak menginginkan wanita. Kereta kuda itu melaju kencang, menembus awan dan kabut. David duduk tegak di dalam mobil, menutup matanya untuk beristirahat, tetapi sebenarnya dia dengan cepat mencerna dan mengkonsolidasikan informasi yang diekstrak dari ingatan Yunting dan menyesuaikan aura serta sikapnya sendiri untuk berupaya mencapai kesempurnaan. Perjalanan dari Istana Dewa Jio ke lembah Xuanbing tidak jauh. Hanya dalam waktu setengah hari, udara dingin di depan semakin intensif, dan garis besar lembah luas yang tertutup salju dan es purba muncul di Cakrawana. Di pintu masuk lembah, sekelompok besar orang sudah berdiri dan menunggu.
Dipimpin oleh guru lembah Xuanbing, Hanming Shangren, beberapa tetua dan murid inti mengenakan pakaian terbaik mereka dengan penuh harap menantikan kedatangan mereka di tengah angin dingin yang menusuk. Ketika mereka melihat kereta giok yang familiar dan para penjaga berbaju perak di langit, semangat semua orang terangkat dan wajah mereka langsung dipenuhi dengan senyum penuh hormat dan antusias. Kereta kuda perlahan turun dan guru Hanming segera memimpin semua orang maju, membungkuk dalam-dalam, suaranya lantang dan penuh hormat. Seluruh lembah Xuanbing dengan hormat menyambut utusan Yunting. Utusan, Anda pasti telah menempuh perjalanan yang panjang. David meniru sikap arogan dan acuh tak acuh Yunting, mengangguk sedikit dan bahkan tidak repot-repot menatap Hanming Shangren. Dia hanya bersenandung pelan melalui hidungnya dan dengan Master Hanming membungkuk dan memimpin jalan menuju ke aula utama termegah di lembah itu yang diukir dari satu blok es hitam. Di sepanjang jalan, semua murid lembah Xuanbing berdiri dengan kepala tertunduk, bahkan tidak berani bernafas dengan keras, mata mereka dipenuhi kekaguman terhadap utusan ilahi dan sedikit rasa takut yang sulit disembunyikan. Begitu memasuki aula utama, suhu turun tajam, namun suasananya justru menjadi lebih hikmat dan mewah. Di dalam aula, meja giok sungsum es terbaik telah disiapkan, di atasnya diletakkan buah-buahan spiritual sebening kristal dan anggur abadi beraroma es. Silahkan duduk utusan. Guru Hanming secara pribadi menarik kursi es untuk David, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. David duduk tanpa basa-basi, pandangannya menyapu kerumunan yang sedikit gugup di aula. Dia langsung ke intinya, nadanya mengandung otoritas yang tak terbantahkan yang menjadi ciri khas para dewa. Tuan Lembah Hanming, waktu saya terbatas, apakah persembahan dan kristal jiwa sudah disiapkan? Siap sejak awal. Guru Hanming segera menanggapi dan melambaikan tangannya sebagai salam. Seketika itu juga, para murid membawa beberapa kotak giok yang memancarkan aura dingin dan sebuah kotak giok dingin khusus yang diukir dengan rune penyagel. Kotak giok itu dibuka, memperlihatkan kristal-kristal unsur atribut es berkualitas tinggi yang tersusun rapi, serta banyak tumbuhan dan mineral spiritual langka yang tumbuh di tempat-tempat yang sangat dingin, memancarkan energi spiritual yang kuat. Di dalam kotak giok dingin itu terdapat kristal jiwa bernomor Yihai 18 yang memancarkan cahaya biru samar dan tampak seperti terdapat gumpalan kristal es yang mengalir di dalamnya. David memindai kristal itu dengan indera ilahinya dan memastikan bahwa kuantitas dan kualitasnya tepat. Secara khusus, kekuatan jiwa dan kebencian yang dingin yang terkandung di dalamnya membuatnya merasa sedikit kedinginan, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia mengetuk meja es dengan ringan menggunakan jarinya dan berkata dengan tenang, "Hitungannya benar. Sebagai persembahan, aku akan membawa kristal jiwa bersamaku." Nada suaranya tenang, namun menyimpan tekanan yang tak terlihat. Ya. Tuan Hanming merasa seolah-olah dia telah diberi pengampunan. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyimpan kotak giok itu dan secara pribadi menyerahkan kotak giok dingin yang tersegel kepada David. David dengan santai menyimpannya, tanpa meliriknya lagi. Ini hanyalah urusan rutin. Namun, pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Melihat bahwa utusan itu telah menerima hadiah dan tampak dalam suasana hati yang baik, Tuan Hanming segera mengedipkan mata kepadanya. Seorang tetua memahami hal itu dan mempersembahkan sebuah kotak giok es yang lebih indah dan lebih kecil. Ia membungkuk dan berkata, "Yang mulia telah datang dari jauh dan pasti sangat lelah. Ini adalah pil pembersih pikiran dan pemusat roh yang terbuat dari teratai hati es 10.000 tahun, sebuah keistimewaan lembah Xuanbing saya. Pil ini sangat bermanfaat untuk kultivasi. Saya mempersembahkannya kepada Anda sebagai tanda penghargaan saya. Saya harap Anda akan menerimanya dengan senyuman." David mengangkat alisnya, mengambil kotak giok es, dan membukanya. Udara dipenuhi hawa dingin yang menyegarkan dan aroma obat. Di dalamnya terdapat 3 pil, masing-masing seukuran buah lengkeng, berwarna biru es, dengan pola merah yang jelas. Ini memang hal yang baik. Hal ini memiliki efek luar biasa dalam menstabilkan pikiran dan membantu dalam pengembangan teknik atribut es. Jika hal itu diperlihatkan kepada dunia luar, itu sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan. Kepala Lembah Hanming sangat baik hati. David akhirnya tersenyum tipis sambil menyimpan kotak giok es itu. Ini dapat dianggap sebagai tindakan bakti kepada orang tua secara pribadi. Melihat utusan itu menerima hadiah tersebut, Tuan Hanming merasa lega dan senyumnya semakin lebar. Ia memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, "Utusan itu pasti lelah setelah perjalanannya. Mengapa Anda tidak beristirahat di lembah selama beberapa hari? Aku telah memerintahkan gua jiwa es yang paling terpencil untuk disiapkan, dan memilih beberapa murid perempuan yang paling terampil dalam tarian es, berpengetahuan luas dalam musik,
dan yang yin primordialnya belum hilang untuk melayani utusan dan meringankan kelelahannya. Sambil berbicara, ia bertepuk tangan ringan. Tirai manik-manik di sisi aula terangkat, dan 4 gadis muda berpakaian sutra titis dan ringan, dengan penampilan yang indah dan anggun, serta temperamen yang dingin dan elegan namun bermata cerah seperti musim semi, berjalan masuk dengan anggun. Mereka membungkuk kepada David dan berkata dengan suara lembut, "Salam yang mulia." Gadis-gadis ini semuanya berada di tingkat keempat alam dewa atas, jelas sekali dibina dengan cermat oleh Lembah Xuanbing untuk mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh penting. Jika itu benar-benar Yunting, dia mungkin akan dengan senang hati menerimanya. David mensibir dalam hati, tetapi menunjukkan sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Aku masih punya urusan penting yang harus diurus. Bagaimana mungkin aku bisa menikmati kesenangan? Siapkan tempat tinggal gua sesuai kebutuhan. Semua orang yang tidak penting boleh pergi. David takut bahwa berada bersama para kultivator wanita ini akan mengungkap identitasnya. Jantung Han Ming Sangren berdebar kencang, dan dia segera memberi isyarat agar para gadis itu pergi, mengutuk dirinya sendiri karena mungkin telah menyanjung orang yang salah. Tampaknya utusan itu memang sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Maka ia segera berusaha menyelamatkan situasi. Ya, utusan itu rajin dalam menjalankan tugasnya, yang patut dipuji. Gua sudah siap, benar-benar tenang, dan tidak akan ada yang mengganggu meditasi utusan itu. Yang dia inginkan adalah ketenangan mutlak dan kedamaian tanpa gangguan. Ekspresi David sedikit melunak, dan dia mengangguk. Silahkan duluan. Jauh di dalam lembah Xuanbing, sebuah gua tempat tinggal yang terletak di inti tambang sumsum es raksasa, dengan energi spiritual yang begitu padat sehingga termanifestasi sebagai kabut es yang nyata, dan dilindungi oleh banyak susunan isolasi, dengan hormat dipersembahkan kepada David. David memasuki gua, dan dengan cermat mengamatinya menggunakan indera ilahinya. Setelah memastikan tidak ada pengawasan atau pengintaian, dia segera mengaktifkan formasi penyembunyian dan perlindungan yang ada di dalam gua, dan yang telah dia tambahkan sendiri. Kemudian, dengan sebuah pikiran, menara penekan iblis kuno muncul di telapak tangannya, dan dengan cepat membesar hingga ukuran yang sesuai. Gerbang menara terbuka, dan David menyelinap masuk. Di dalam menara penekan iblis, David dengan hati-hati menyegal kristal pemurnian jiwa, bernomor Yihai 18, dalam kotak giok yang dibuat khusus dan memasang jimat. Dia tidak bisa menyelamatkan jiwa-jiwa di dalamnya sekarang, tetapi setidaknya dia harus menjaga mereka tetap aman. Kemudian, dia mengeluarkan pil pembersih pikiran dan pemusatan roh yang diberikan Han Ming Sangren kepadanya, serta beberapa sumber daya kultivasi yang awalnya milik Aula Hukuman Ilahi yang telah dia rampas dari Yunting. Bab 6027, Puncak Tingkat ke-9 Alam Dewa Abadi. Mari kita mulai. David duduk bersila dan mulai mengedarkan kitab suci Dao Kekacauan. Energi kacau yang kaya itu beresonansi dengan kekuatannya sendiri, dan dia menelan 3 pil pembersih pikiran dan pemusatan roh, yang kemudian larut dalam khasiat obatnya. Hal itu tidak hanya menyehatkan jiwa, tetapi juga secara halus menyelaraskan diri dengan kekuatan kekacauan, membuat operasinya lebih harmonis dan lancar. Pemahaman dasar tentang sistem kultivasi ras dewa yang ia peroleh dari ingatan Yunting, kini telah menjadi bekal baginya. Dia menganalisis dan menyerapnya menggunakan prinsip-prinsip kekacauan, mengambil intinya dan membuang bagian yang tidak penting, untuk lebih meningkatkan pemahamannya tentang kekuatan tingkat tinggi. Waktu berlalu dengan tenang di dalam menara itu. Di luar mungkin telah berlalu 2 jam, tetapi di dalam menara telah berlalu beberapa hari. Khasiat obat dari ketiga pil berharga itu sepenuhnya terserap dan dimurnikan, membuat aura David lebih solid dan mendalam, dan kendalinya atas kekuatan kekacauan sedikit meningkat. Dia tidak mencapai tingkatan yang lebih tinggi, tetapi fondasinya menjadi lebih kokoh, dan penggunaan kekuatannya menjadi lebih terampil. Saatnya melanjutkan ke pemberhentian berikutnya. David membuka matanya, tatapan tajamnya tersembunyi. Dia meninggalkan menara penekan iblis, menyimpan menara itu, menyingkirkan formasi tersebut dan berjalan keluar dari gua. Di luar gua, Yang Mulia Han Ming sudah menunggu dengan penuh hormat. Setelah melihat David keluar, beliau segera melangkah maju untuk menyambutnya. "Utusan, apa kabar? Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya." David hanya mengangguk. "Baiklah." Aku akan pergi ke sekte Liang. Kalian semua jaga diri baik-baik. Mengantar utusan dengan penuh hormat. Seluruh lembah Xuanbing sekali lagi berbondong-bondong untuk dengan hormat mengantar kereta Phoenix Giok terbang ke langit. Baru setelah kereta itu menghilang dari pandangan, banyak orang menghela napas lega dan menyeka keringat dingin yang sebenarnya tidak ada di dahi mereka. Perhentian selanjutnya adalah sekte Liang.
Berbeda jauh dengan lembah Xuanbing yang dingin, sekte Liyang terletak di atas beberapa urat api aktif dengan danau lava yang membor-skoring dan bebatuan merah tua di mana-mana. Pemimpin sekte Matahari Terik, Qian, adalah pria bertubuh kekar dengan wajah merah dan temperamen yang tampaknya berapi-api. Tetapi di hadapan utusan ilahi, dia jinak seperti seekor domba. Sambutan meriah yang sama, rasa hormat dan kekaguman yang sama. Persembahan dihitung, dan kristal jiwa, bernomor Yihai 22, mengandung kekuatan jiwa yang membara dan dikumpulkan. Kemudian muncullah bakti kepada orang tua secara pribadi. Dewa Api Merah menawarkan 3 karang darah api bumi yang tumbuh jauh di dalam magma, serta sebotol anggur abadi berapi yang diseduh dari kurma api berusia 10.000 tahun. Keduanya merupakan harta karun tingkat atas untuk menempa tubuh fisik dan memelihara kekuatan abadi atribut api. Aku dengar utusan itu sepertinya agak terganggu di istana Dewa Jiok beberapa hari yang lalu. Dewa sejati Qian sangat berpengetahuan dan dengan hati-hati bertanya, sambil memberikan sebuah hadiah, barang-barang kecil ini mungkin dapat membantu utusan menenangkan pikirannya dan memperkuat kultivasinya. David mendengus dingin, yang dianggap sebagai pengakuan atas serangan itu. Dia menyerahkan hadiah-hadiah itu, tetapi ekspresinya semakin buram, sepenuhnya menunjukkan sikap seorang utusan yang telah menderita kerugian dan sedang dalam suasana hati yang buruk. Melihat ini, Truman Qian tidak berani berkata apa-apa lagi, dan segera meyakinkannya. Tenang saja utusan, sekte Matahari Teriku benar-benar setia, dan persembahan kami tidak pernah kurang. Kami juga telah menyiapkan ruang rahasia paling aman untuk Anda, di mana tidak ada orang luar yang dapat mengganggu Anda. Sedangkan untuk menawarkan wanita-wanita cantik, melihat ekspresi utusan itu, Dewa Sejati Qian dengan bijak menahan diri untuk tidak menyebutkannya, hanya memberi isyarat bahwa pengaturan dapat dilakukan kapan saja jika orang tersebut menginginkannya. Yang diinginkan David adalah ruang rahasia. Setelah memasuki ruang rahasia yang disediakan oleh sekte Liayang, yang terletak di jantung gunung berapi, dan dikelilingi oleh lava yang menyebrotkan, namun sangat stabil, mereka memasang susunan pertahanan, dan memasuki menara penekan iblis. Dia memurnikan karang darah api bumi dengan kekuatan kekacauan. Energi atribut api murni di dalamnya tidak bertentangan dengan fisiknya. Sebaliknya, energi itu diubah oleh kekuatan kekacauan menjadi vitalitas dan kekuatan paling mendasar, menyehatkan meridian dan titik akupunktur di seluruh tubuhnya. Setelah menelan sebotol anggur abadi yang berapi itu, rasanya seperti menelan arus hangat yang menyebar ke seluruh tubuh, semakin menguatkan fisik. Di dalam menara terdapat periode penanaman dan pengolahan tanah yang cukup panjang. Kekuatan fisik David telah meningkat secara bertahap. Saat meninggalkan sekte Liayang, Qian, sang manusia sejati, bersama seluruh anggota sekte, hampir berlutut untuk mengantar utusan itu pergi. Berdoa dalam hati agar leluhur ini, yang tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak menimbulkan masalah di wilayah mereka sendiri. Perhentian selanjutnya, Okimon. Sekte kayu hijau terletak di hutan kuno yang luas, di mana bangunan-bangunan sekte berdampingan dengan pepohonan raksasa, memancarkan kekuatan kehidupan yang bersemangat. Pemimpin sekte, Peri Qingye, adalah wanita paruh baya cantik yang masih mempertahankan pesonanya. Ia lembut dalam sikap, tetapi memiliki pikiran yang sangat halus. Setelah urusan rutin selesai, Peri Qingye mempersembahkan persembahan pribadi. Sebotol kecil sari kayu hijau 10.000 tahun dan beberapa pil pencipta kehidupan, yang semuanya merupakan barang suci untuk penyembuhan, memperpanjang umur, dan memperkuat esensi seseorang, dan tak ternilai harganya. Utusan itu tampaknya dalam kondisi kesehatan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan kultivasinya pun semakin meningkat. Ini benar-benar alasan untuk merayakan. Peri Qingye tersenyum menawan, kata-kata sanjungannya tepat pada waktunya. Ini adalah tanda kecil penghargaan dari sekte Qingmu kami, dan kami sangat berharap utusan itu akan menerimanya. Kami telah menyiapkan gua spiritual kayu Yi untuk Anda di dalam sekte, yang sangat damai dan tenang, dan akan membantu Anda mengatur Qi Anda. Dia juga pernah mendengar tentang rumah abadi Jiok, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya, hanya menyediakan lingkungan istirahat terbaik. David menerima semua tawaran tersebut. Di gua spiritual yang tenang yang disediakan oleh sekte kayu hijau, yang terletak di jantung pohon spiritual kuno, dia sekali lagi memasuki menara penekan iblis. Intisari kayu hijau abadi mengandung sejumlah besar esensi kehidupan, dan pil pencipta kehidupan adalah obat berharga yang menyehatkan jiwa dan raga. Dengan bantuan mereka, David sepenuhnya menghilangkan potensi ketidakstabilan dalam fondasinya yang mungkin muncul akibat kultivasinya yang cepat dan penyerapan sumber daya dengan atribut berbeda secara terus-menerus selama beberapa hari terakhir. Jiwanya menjadi semakin jernih dan transparan, tubuh fisiknya menjadi bersemangat, dan ia mencapai keseimbangan yang lebih indah dengan kekuatan kaotik yang dipenuhi energi destruktif. Ketika dia meninggalkan sekte kayu hijau, kultivasinya telah mencapai peringkat ke-9 alam dewa surgawi,
hanya selangkah lagi dari alam dewa atas. Napasnya lancar dan tidak terhalang, tanpa rasa hampa yang disebabkan oleh pemulihan yang cepat. Perry Kingie merasakan aura yang semakin tak terduga dan alami yang terpancar dari David, dan kekagumannya semakin dalam. Ia merendahkan postur tubuhnya saat mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Maka, David, yang menyamar sebagai Yunting, melakukan perjalanan seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang sedang melakukan kunjungan kerajaan. Kemanapun dia pergi, semua pasukan gemetar ketakutan dan melakukan segala yang mereka bisa untuk mendapatkan dukungannya. Sumber daya kultivasi yang berharga, harta karun alam yang langka, dan bahkan kultivator wanita yang menakjubkan sebagai wadah kultivasi, segala macam persembahan terus-menerus dipersembahkan kepadanya. Di sisi lain, dia menggunakan hak istimewa yang diberikan oleh statusnya sebagai utusan untuk meminta tempat pengasingan yang benar-benar terpencil dan aman di setiap faksi, dan kemudian memasuki menara penekan iblis untuk secara efisien mengubah sumber daya yang diperolehnya menjadi kekuatannya sendiri. Perbedaan waktu di menara penekan iblis memberinya waktu yang seolah tak terbatas untuk berkultivasi. Akumulasi sumber daya yang sangat besar ditambah dengan sifat dao kekacauan yang mencakup segalanya, memungkinkan kultivasinya untuk meningkat secara stabil dan mantap dengan kecepatan yang tak terbayangkan bagi orang biasa. Saat David terus seperti ini, kekuatannya benar-benar mencapai puncak peringkat ke-9 dari alam dewa surgawi. Dengan usaha yang terus-menerus, kamu bisa segera mencapai alam para abadi. Tingkat kekuatan ini cukup bagus, saatnya pergi dan menemui keempat yang mulia dari aula hukuman ilahi. David merasakan gelombang kekuatan dalam tubuhnya dan merasa sangat percaya diri.